Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok IBISPAIN, pendidikan kewarganegaraan kelas A Institut Teknologi Kalimantan akan menjelaskan tentang oknum pegawai mengancam pada grup WhatsApp. Perkembangan teknologi komunikasi memudahkan masyarakat untuk saling berinteraksi melalui berbagai platform digital, termasuk WhatsApp. Namun, kemudahan ini tidak selalu diiringi dengan etika komunikasi yang baik. Dalam beberapa kasus, muncul tindakan intimidasi dan ancaman di grup WhatsApp. Bahkan, dilakukan oleh oknum pegawai instansi tertentu. Tindakan tersebut tidak hanya menciptakan suasana tidak kondusif dalam lingkungan sosial dan pekerjaan, tetapi juga dapat mengancam keamanan psikologis maupun fisik individu yang menjadi korban. Kasus ancaman lewat media sosial dapat menimbulkan efek domino, di mana orang lain dalam grup ikut terprovokasi dan melakukan tindakan serupa. Selain meninggalkan trauma bagi korban, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum terkait ancaman melalui media digital, serta kesadaran masyarakat mengenai hak dan keamanan digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian melalui wawancara untuk memahami faktor penyebab terjadinya ancaman, dampaknya terhadap korban, serta pandangan masyarakat mengenai kemungkinan penanganan hukum. Deskripsi kasus. Contoh yang diambil adalah salah satu video TikTok oleh akun bernama Tensit_gram dengan konten beredar isi chat seorang konten kreator terhadap karyawannya, yang dimana Puji terlihat marah dan menggunakan bahasa yang tidak sopan terhadap karyawannya melalui WhatsApp. Di situ, Puji melontarkan kata-kata seperti bodoh, tai, tidak bisa membaca terhadap karyawannya, yang dimana Puji seorang bos tidak etis menggunakan kata-kata tersebut. Pada akhirnya, sang karyawan sebagai korban memposting isi chat WhatsApp di media sosial. Pada kolom komentar tersebut, sebagian dominan ada yang mendukung tindakan Puji dan ada beberapa yang tidak setuju dengan tindakan tersebut. Contoh lain yang sering terjadi juga kasus penipuan pinjol yang sampai mengancam nyawa. Jadi banyak memang kasus penipuan pinjaman online yang sampai dia itu mengancam nyawa, yang membuat korban itu ketakutan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan untuk wawancara. Ini mengenai ancaman melalui media sosial. Jadi yang pertama adalah, kenapa menurut Anda seseorang bisa sampai mengancam lewat WhatsApp? Oke, mungkin kalau dari saya, kenapa seseorang itu bisa mengirim ancaman melalui WhatsApp, itu biasanya pasti dilandasi ada perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan terhadap orang tersebut. Jadi mungkin ibaratnya kayak mungkin dia kayak kita di lingkungan kampus mungkin mendapat pembulian dan sebagainya, sehingga mungkin dia karena merasa sudah tidak sanggup dan tidak kuat, akhirnya dia mungkin membalasnya dengan membuat ancaman bagi pelaku. Seperti itu. Jadi kan karena ada dampak dari lingkungan tadi ya. Iya. Kalau dari aku sendiri sih, yang namanya ancaman itu kita dapatnya tuh dari mana aja ya. Kayak misalnya case-nya itu dari yang tadi teman saya ngomong, bisa jadi case-nya itu dari dia tuh berawal dari dibully atau kayak disakitin atau dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu juga ya, kayak misalnya ada tuh juga tipe pengancaman sama kayak di yang WhatsApp sekarang, kayak misalnya yang hitungannya ranahnya ke penipuan lah ya. Iya, Tadi misalnya katakan ancaman penipuan tuh kan ada tuh. ya, yang kayak misalnya kalau misalnya disebarkan lewat WhatsApp, ini benar dengan orang tua ini kalau misalnya tidak transfer uang sekian nanti ini itu tuh jadi pengancaman tuh kayak ada beberapa hal yang memang orang lain itu ngelakuin hal tersebut karena beberapa sebab juga. Jadi kita nggak tahu pengancaman tersebut dari yang awalnya memang positif karena dia udah capek banget dibully atau apapun itu, jadi dia mengancam hal tersebut ke orang lain. Sama ada juga yang memang dari awal itu negatif, jadi kayak misalnya memang butuh uang atau butuh sesuatu jadi mengancam orang. Ya, jadi manipulasi gitu. Iya. Yang kedua, kalau ada satu orang yang mengancam, apakah orang lain di sekitarnya bisa ikut-ikutan mengancam juga? Kalau dari saya sih sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh tergantung kondisinya. Dalam artian kalau misalnya konteksnya kayak penipuan, terus habis itu pembulian, perundungan dan sebagainya, itu kemungkinan besar lebih ke rata-rata personal aja sih, kayak tiap orang aja. Tapi kalau misal konteks contoh kayak yang terjadi, yang banjir sekarang terjadi nih, nah itu kan ibaratnya katanya lagi kekurangan makanan dan sebagainya tuh. Terus misalnya ada yang menjanjikan nih misalnya bakal ngasih donasi makanan dan sebagainya, tahu-tahu nggak dikasih, otomatis kan karena memang mereka butuh pasokan makanan dan sebagainya, otomatis jadi semua kan yang ngancam, bukan satu dua orang aja. Jadi mungkin lebih tergantung masalahnya aja, bakal orang-orang itu bakal ikut-ikutan atau enggak. Sama sih, kayak tergantung case dari yang dilalui lagi. Kayak misalnya tadi teman saya ngomong, kalau misalnya dia diancam, kayak misalnya tadi kita bahas pengancaman dalam WhatsApp yang kayak penipuan gitu, pasti misalnya dari kita aja kadang ada tuh yang nelpon, nggak tahu itu nelpon siapa, kayak ngechat. Pasti kalau kita biarin aja, kita nggak ladenin, itu pasti ada nomor baru lagi yang nggak tahu dari mana juga ngechat sama itu tuh. Jadi menurut saya sih dia bisa memanggil orang-orang lain untuk mengancam juga.
Jadi kalau untuk yang ketiga, misalnya nih dari perspektif penerima yang menerima ancaman, kalau misalnya sudah kayak diancam itu sampai bakal dibunuh gitu, kira-kira perasaan yang penerima itu gimana? Pastinya kalau kayak dari saya pribadi, pastinya kayak itu kan akan ada rasa khawatir, takut, gelisah, kayak misal mau keluar tapi tiba-tiba ada yang benar-benar ngelakuin dan sebagainya. Mungkin terkadang kan yang kayak gitu tuh juga orang kadang ada yang tidak benar-benar niat membunuh dan sebagainya ya, kadang cuma kayak misalnya cuma menyerempet aja kayak gitu. Tapi kan maksudnya kamu jadi ketika mau kemana pun jadi was-was, jadi khawatir karena tahu kondisi diri ini nggak aman, pasti ya khawatir dan takut mau kemana-mana, pasti ujung-ujungnya karena kayak gitu jadinya ngurung diri di rumah biar ibaratnya kondisinya selalu aman. Kalau dari aku pribadi sih, kalau misalnya case-nya terjadi ke diri sendiri, yang pertama tuh pasti kalau dari aku ngelapor kayak ke orang terdekat, itu sih yang penting. Jadi intinya kita merasa aman dulu di orang terdekat, jadi orang terdekat tuh juga tahu situasi kita itu sekarang tuh gimana, bisa yang kayak kita dijaga, atau kayak yang tadi teman saya bilang kita ngurungin diri di rumah, kayak tenangin diri dulu. Tapi intinya itu sih, kayak lapor ke orang terdekat, orang tua, teman, atau kalau bisa ngelapor kalau misalnya udah sangat keterlaluan ya lapor ke ke hukum, karena kita punya bukti ya, yang tadi dibilang kayak di chat atau sampai kayak pembunuhan tuh udah sangat bahaya sekali, karena yang di sekarang kita tahu tuh manusia sekarang tuh pada di luar nalar semua. Itu sih dari saya. Jadi kalau untuk lanjutannya, kalau misalnya sudah ancaman kayak gitu, bisa nggak diproses atau dilaporkan secara hukum? Harusnya bisa kalau kita ada bukti. Biasanya kan yang pasti itu kalau misalnya mau melaporkan itu yang pasti ada bukti. Nah ada bukti, terus habis itu melaporkan ke ranah hukum, dan biasanya usahakan kalau misalnya melapor yang hal-hal yang kayak gitu jangan lewat dari 1 kali 24 jam. Justru kalau hal-hal yang seperti itu jangan melewati 1 hari lah istilahnya, karena misal ada bukti fisik nih, kamu contoh misalnya ditonjok orang. Kalau misalnya sudah melewati 1 kali 24 jam, itu pasti misalnya luka lebam di bagian sini. Kalau sudah melewati 1 kali 24 jam, otomatis bekas lukanya itu udah beda. Oh, iya. Nah, apalagi yang misalnya tidak parah, maksudnya tahu ditonjok di sini. Nah, kalau baru ditonjok pasti ketika di visum masih kelihatan hasilnya ini bekas tonjokan. Tapi kalau sudah melewati 1 hari itu otomatis dari pihak ibaratnya hukum pun bakalan kayak hasil visummu sudah bukan gitu, mana mengar biasa aja. Jadi nggak bisa dijadikan alat lah ibaratnya. Tapi kalau misalnya habis kayak gitu, kejadian kayak gitu, misal kejadian sore, usahakan setelah kejadian sore atau malam itu langsung dilaporkan supaya hasil visumnya masih sama, ibaratnya benar-benar yang masih oh ya ini memang hasil ibaratnya kekerasan dari orang lain. Kalau dari aku sendiri sih, kan tadi case-nya kalau misalnya dari WhatsApp ya, kayak kita diancam pembunuhan. Jadi yang pertama tuh bisa kita melapor ke hukum, dan kedua itu sekarang ada yang namanya aplikasi Get Kontak. Nah itu tuh kita bisa manfaatkan sekali untuk kita melacak nomor tersebut. Jadi kalau misalnya di situ kita bisa melacak, udah banyak banget yang men-save nomor tersebut penipuan, berarti case-nya penipu itu udah banyak sekali korban yang dia jahatin kan. Jadi itu udah jadi pegangan utama kita untuk melaporkan bukti-buktinya. Terus kalau misalnya dari pihak hukumnya tidak melanjuti, itu harusnya patut dipertanyakan lagi, karena udah tertera sangat jelas di Get Kontak itu buktinya udah banyak. Apalagi sampai ke hal pembunuhan ya, itu udah kayak sangat fatal sekali. Itu saja pertanyaannya. Makasih atas jawaban-jawabannya Mas. Dan saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang atau kurang mengenakan. Terima kasih. Di sini hasil wawancara mahasiswa yaitu yang pertama untuk pertanyaan, kenapa menurut Anda seseorang bisa sampai mengirim ancaman lewat WhatsApp? Jawaban mereka adalah perbuatan yang tidak menyenangkan, misalnya menerima pembelian, jadinya melampiaskan ancaman ke dunia maya. Ada juga ancaman dari luar, misalnya penipuan atau butuh uang dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua ada, kalau ada satu orang mulai mengancam, apakah orang lain di sekitarnya bisa ikut-ikutan mengancam juga? Kalau iya, biasanya kenapa? Pendapat mereka yaitu tergantung kondisinya. Kalau penipuan, pembelian itu personal. Nah, kalau misalnya ancaman menagih hutang, kalau diabaikan biasanya bakalan banyak nomor lain yang menelpon. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang biasanya dirasakan atau dialami korban kalau ancamannya sudah sangat serius, misalnya sampai diancam bakal dibunuh? Pendapat mereka adalah akan ada rasa khawatir, cemas, takut bakalan terjadi ancaman yang didapatkan. Walaupun itu cuma penipuan, ancaman dapat menyebabkan self-awareness. Dampaknya adalah orang yang akan mengurung diri agar merasa aman. Dan ada juga baiknya melapor ke orang-orang terdekat kita, keluarga atau teman misalnya, biar tidak merasa cemas sendirian dan memiliki seseorang untuk memantau situasi. Pertanyaan yang keempat ada, menurut Anda, kasus ancaman seperti ini bisa dilaporkan dan diproses secara hukum atau tidak? Kenapa bisa atau kenapa tidak? Pendapat mereka adalah bisa, jika kita memiliki bukti. Usahakan langsung melapor jika bukti fisik. Harus langsung dilaporkan agar bukti yang dilaporkan sesuai. Jika bukti berupa screenshot itu bisa dihitung sebagai bukti. Bisa juga menggunakan aplikasi untuk mengetahui identitas di balik nomor yang mengancam diri Anda. Berikutnya adalah video hasil wawancara dari warga. Kenapa menurut Anda seorang bisa mengirim ancaman lewat WhatsApp? Ini dikarenakan kelemahan mental sang pelaku. Menurut saya, secara umum orang suka mengancam karena mereka tidak memiliki argumen yang baik secara logika. Karena itulah mereka lebih memilih intimidasi daripada dialog terbuka. Sedangkan mengapa sebagian memilih media seperti WhatsApp? Seringkali karena sang pelaku
ternyata tidak benar-benar berani melakukan hal yang mereka katakan. Sekali lagi, hanya intimidasi. Kalau ada satu orang mulai mengancam, apakah orang lain di sekitarnya bisa ikut-ikutan mengancam juga? Kalau iya, biasanya kenapa begitu? Ini yang dinamakan mob mentality. Bayangkan begini, ada seseorang yang kesulitan mendorong mobilnya yang mogok. Bila belum ada setidaknya 1 atau 2 orang dari sekitar yang membantu, mungkin yang lain tidak akan melakukannya juga. Kebanyakan orang tidak berani untuk melakukan sesuatu untuk pertama kali, kecuali mereka melihat contoh langsung dari orang lain. Dan hal ini bukan cuma dalam hal baik, namun juga dalam hal buruk. Apa yang biasanya dirasakan atau dialami korban kalau ancamannya sudah sangat serius, misalnya sampai diancam bakal dibunuh? Sewajarnya korban akan merasa takut dan terintimidasi. Karena ya mungkin itu cuma ancaman kosong, namun korban tidak tahu itu. Ada kemungkinan itu serius, meski sekecil apapun, dan wajar bila si korban merasa terancam. Menurut Anda, kasus ancaman seperti ini bisa dilakukan dan diproses secara hukum atau tidak? Kenapa bisa atau kenapa bisa tidak? Menurut UU ITE pasal 29 UU 1 tahun 2024 yang mengatur pengancaman melalui media elektronik. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dapat dikenakan pasal ini. Dan juga menurut UU ITE pasal 45B UU 1 tahun 2024 yang merupakan sanksi pidana bagi pelanggar pasal 29, pelanggar terancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Ini merupakan hasil wawancara warga. Jadi, yang pertama, kenapa menurut Anda seseorang bisa sampai mengirim ancaman lewat WhatsApp? Jawabannya, ini dikarenakan kelemahan mental sang pelaku. Menurut saya, secara umum orang suka mengancam karena mereka tidak memiliki argumen yang baik secara logika. Karena itulah mereka lebih memilih intimidasi daripada dialog terbuka. Sedangkan mengapa sebaiknya memilih media seperti WhatsApp? Seringkali karena sang pelaku ternyata tidak benar-benar berani melakukan hal yang mereka katakan. Sekali lagi, hanya intimidasi. Pertanyaan nomor 2, kalau ada satu orang mulai mengancam, apakah orang lain sekitarnya bisa ikut-ikutan mengancam juga? Kalau iya, biasanya kenapa begitu? Ini yang dinamakan mob mentality. Bayangkan begini, ada seseorang yang kesulitan mendorong mobilnya mogok. Bila belum ada setidaknya 1 atau 2 orang sekitar yang membantu, mungkin yang lain tidak akan melakukannya juga. Kebanyakan orang tidak berani untuk melakukan sesuatu untuk pertama kali, kecuali mereka melihat contoh langsung dari orang lain. Dan hal ini bukan cuma dalam hal baik, namun juga dalam hal buruk. Pertanyaan ketiga, apa yang biasanya dirasakan atau dialami korban kalau ancamannya sudah sangat serius, misalnya sampai diancam bakal dibunuh? Sewajarnya korban akan merasa takut dan terintimidasi, karena mungkin itu cuma ancaman kosong, namun korban tidak tahu itu. Ada kemungkinan itu serius meski sekecil apapun, dan wajar bila si korban merasa terancam. Pertanyaan nomor 4, menurut Anda kasus ancaman seperti ini bisa dilaporkan dan proses secara hukum atau tidak? Kenapa bisa atau kenapa tidak? Menurut UU ITE pasal 29 UU 1 tahun 2024 yang mengatur pengancaman melalui media elektronik, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dapat dikenakan pasal ini. Dan juga menurut UU ITE pasal 45B UU 1 tahun 2024 yang merupakan sanksi pidana bagi pelanggar pasal 29, pelanggar terancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Kasus ancaman melalui WhatsApp yang viral seperti contoh percakapan antara seorang atasan dan karyawan yang tersebar di media sosial menunjukkan bahwa tindakan tidak etis dalam komunikasi digital dapat berdampak luas dan merugikan berbagai pihak. Ancaman, maikan atau bahasa kasar yang dikirimin melalui pesan pribadi seringkali berakar dari emosi yang tidak terkontrol, tekanan pribadi, atau pola komunikasi yang buruk. Namun, apapun alasannya, perilaku tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Terlebih ketika dilakukan oleh seorang dalam posisi berkuasa seperti atasan terhadap karyawan. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa tindakan satu orang dapat memicu reaksi berantai, baik dari pihak lain dalam percakapan maupun masyarakat di dunia maya. Publik dapat dengan mudah terbagi menjadi pihak yang membenarkan dan mengancam, sehingga memperluas konflik dan tekanan sosial bagi korban. Secara keseluruhan, kasus ini menjadi pengingat bahwa komunikasi digital harus tetap mengutamakan etika, empati, dan tanggung jawab, serta pentingnya melindungi diri dengan memahami hak-hak kita ketika menghadapi tindakan ancaman atau intimidasi. Mari hentikan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk ancaman dan bahasa kasar di ruang digital. Jadilah pribadi yang jujur, beretika, dan menghargai orang lain. Mulailah dari diri sendiri untuk berani berkata tidak pada intimidasi dan perilaku tidak adil. Bersama kita mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan bebas dari korupsi.